Pernah nggak sih ngerasa bahwa diri kita itu kecil atau nggak percaya sama diri kita sendiri? Atau mungkin kita merasa bahwa kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita pesimis, kita ngerasa bahwa apapun yang kita lakuin tuh pasti gagal. Orang pasti nggak percaya. Em, ini aku, waktu aku kecil. Dan waktu aku kecil, aku merasa bahwa segala sesuatunya pasti jauh lebih mudah saat aku dewasa. Nyatanya, yang bisa dibilang nggak semudah yang aku pikirkan waktu aku kecil. Dan mungkin itu adalah hal yang sama yang dirasakan sama teman-teman. Hari ini, mari let's talk about gospel. Mari let's talk. Anyway, di Nas hari ini kita akan membahas mengenai 2 Korintus 3 tentang gitalah surat Kristus. Nah, tatapan hari ini itu mengingatkanku bagaimana aku harus hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Ikut Yesus nyala terus. Nah, aku mulai bertanya-tanya belakangan ini apakah yang aku lakukan itu udah sesuai sama yang Tuhan mau. Karena terlebih lagi aku tuh bentar lagi memagang di tempat yang cukup jauh dari orang tuaku. Memang sih aku nggak sejarang itu juga untuk berada di tempat-tempat yang jauh dari orang tua. Tapi magangku ini tuh 6 bulan. Dan hitungannya tuh bakal sampai tahun depan kalau dihitung 6 bulan dari sekarang. Nah, itu yang akhirnya bikin orang tuaku somehow sedih, terus mulai ngomong kalau 6 bulan tuh kelamaan nggak sih sebenarnya. Dan itu akhirnya bikin aku merasa bersalah, merasa kayak iya ya, kenapa waktu itu aku nggak mencoba untuk kekeh nanyain bahwa mamaku maunya apa. Tapi dari satu sisi aku juga mulai mempertanyakan lagi, Tuhan tuh beneran gak sih mau nempatin aku di sini? Tuhan tuh beneran gak sih pengen aku ada di tempat magangku yang udah aku daftarin dan aku coba untuk perjuangkan ini? Is it actually what God's want? Nah, disitulah aku mulai bimbang. Dalam kebimbangan itu aku mulai baca renungan hari ini lagi dan juga mencoba untuk merenungkan apa sih yang Tuhan mau sampaikan ke aku. Kesedihan itu nggak jadi penghalangku untuk nggak baca renungan kan harusnya. Nah, di hari ini mengisahkan pesan Paulus yang mulai melihat ada jemaat-jemaat yang mulai tidak percaya padanya. Ada pula yang menganggapnya nabi palsu dikarenakan si Paulus ini nggak punya surat rekomendasi. Kayak menunjukkan kalau dia tuh beneran nih nabi, dia tuh beneran nih orang yang menginjil, kayak gitu lah. Paulus menegaskan bahwa apa yang dilakukannya jelas datangnya dari Allah sendiri. Dan keberaniannya dan keteguhannya dalam Kristus menjadi bukti bahwa tak seharusnya ada yang meragukan dirinya. Itu kayak aku yang meragukan diriku sendiri, apakah benar aku memilih jalan ini? Apakah Tuhan benar-benar menempatkan ini? Kemudian muncullah keraguan, muncullah hal-hal yang bikin aku takut. Tapi di sini aku diingatkan lagi untuk teguh di dalam Tuhan, karena segala sesuatu udah dilancarin sama Tuhan sampai hari ini nih. Pasti Tuhan punya sesuatu alasan untuk itu. Ia rela dan berani diperhadapkan dengan berbagai hal. Jadi kalau misalkan Paulus itu nabi palsu, keberaniannya nggak akan sampai rela menerima pencobaan yang ada. Dan aku yakin dengan hal itu. Paulus memiliki pengharapan dalam kemuliaan yang tidak memudar dan itu menjadi alasan juga kenapa Paulus itu berani. Paulus memiliki pengharapan dan kemuliaan tersebut dan keberanian yang dimiliki Paulus tak bisa disamakan dengan orang-orang Israel yang hatinya terselubung dan pikirannya tumpul setiap kali menerima firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 14-15, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Paulus juga mengingatkan kita seperti mengingatkan jemaat di Korintus untuk tak seperti orang-orang Israel. Jadilah orang yang melepas hubung itu terutama setiap kali mendengar firman Tuhan karena hanya di dalam Tuhan kita mendapat roh yang memerdekakan sehingga mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengan Allah. Tak harus selalu kita punya bukti terlihat bahwa kita tuh mengabarkan Injil Tuhan karena orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya jika kita memang sungguh-sungguh dan jika kita memang datangnya dari Tuhan. Ikutilah teladan Paulus sebagai saksi Kristus karena kita telah dimerdekakan dan jauhi perilaku dunia mengejar pujian sebagai pengujian diri.
Ini juga menjadi reminder buat aku sendiri bagaimana hidup itu jangan terpatok-patok dan terkotak-kotak. Ah nanti gini, ah nanti keluargaku gini, ah nanti orang sekitarku gini, ah nanti di sana gimana ya. Yang kemudian itu jadi selubungnya kita kayak orang-orang Israel gitu kan. Orang-orang Israel baca kitabnya Musa tuh masih dengan ah masa iya sih? Ah enggak lah gitu. Hal-hal yang masih skeptical. Padahal kan harusnya enggak. Itu udah jelas banget tuh. Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan itu jelas, dia kasih nih kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang seperti apa, bla bla bla, dan Paulus menyampaikan itu. Pembuktian, kalau misalkan teman-teman ngerasa mulai mikir, iya ya Paulus sebenarnya nabi apa enggak ya? Itu jelas banget. Bayangin pencobaan-pencobaan yang telah dilalui sama Paulus. Banyak banget. Dia rela nulis surat dari penjara ke jemaat-jemaat. Entah itu di Galatia, Korintus, di jemaat Filipi, dan lain sebagainya. Kalau bukan karena dia menginjili dari Tuhan, dan itu bukan karena Tuhan, nggak mungkin dia nyelesain itu semua dan rela ngelakuin itu semua gitu. Itu secara logiknya aja, tapi di luar dari itu ini menjadi pengingat terutama buat aku juga untuk bisa terus berpegang teguh pada Allah dan percaya bahwa segala sesuatunya itu pasti terjadi karena Tuhan punya suatu rencana. Tapi ingat, hal-hal tersebut terjadi apabila kita mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak ngikutin kehendak Tuhan, ya pasti itu bukan hal-hal yang diinginkan Tuhan terjadi, tapi it's your choice, kamu mau itu terjadi gitu loh. Itu sih. So, our gospel today selesai untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain hari. Goodbye, God bless you all.